Halo teman-teman semua, welcome to Drasi Channel. Ya, untuk hari ini kita akan belajar mengenai dasar dari Python programming ya teman-teman semua. Dan sebelum kita lanjut ke materi videonya, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya. Mari kita masuk ke materinya. Ya, di sini kita akan belajar apa sih bahasa pemrograman Python yang saat ini tuh sedang lagi trending-trendingnya gitu loh teman-teman. Nah, jadi, bahasa pemrograman Python itu sendiri adalah bahasa pemrograman yang interpretatif multiguna. Nah, apa sih yang dimaksud dengan interpretatif multiguna? Yaitu merupakan bahasa pemrograman yang ditekankan pada penulisan dan keterbacaan dari kode pada saat kalian ngoding ya, pada saat kalian ngoding. Sehingga hasil dari coding kalian nanti yang sudah kalian tulis di dalam bahasa pemrograman ini, itu mudah kalian pahami nantinya. Kemudian muncul pada tahun 1991 oleh Guido van Rossum. Kemudian di bahasa pemrograman Python sendiri pun juga dapat digunakan di seluruh operating system ataupun di seluruh ini ya sistem operasi baik itu di Windows sampai dengan Android. Kemudian di bahasa pemrograman Python sendiri pun codingnya simple dan juga teman-teman bisa mengimplementasikan untuk bahasa Python ini sangat mudah caranya, gitu. Nanti kita akan belajar di next ya, habis ini ya. Terus kemudian, ini untuk contoh tulisan codingnya di bahasa pemrograman Python. Jadi seperti ini, teman-teman, kurang lebihnya. Teman-teman tinggal menuliskan perintah print, kemudian diikuti tanda kurung ya, kalau misalnya teman-teman mau mengisikan nilai, lalu tinggal teman-teman menggunakan tanda petik, lalu isikan nilainya di sini. Baik itu berupa angka ataupun berupa kata-kata ataupun teks di sini. Nah, ini kurang lebih untuk sintak penulisan kode dari bahasa pemrograman Python. Terus kemudian, nah kenapa di sini kita belajar bahasa pemrograman Python sih? Apa enaknya? Apa untungnya kita belajar bahasa pemrograman Python dibandingkan dengan bahasa pemrograman lainnya? Nah, yang pertama, yang menjadi benefitnya di bahasa pemrograman Python sendiri ya. Nah, bahasa pemrograman Python sendiri pun merupakan high level programming language, yang dimana bahasa pemrograman Python ini pun juga tidak kalah kerennya dengan bahasa pemrograman lainnya seperti Java, C, kemudian web. Mungkin teman-teman mengenal bahasa pemrograman yang di HTML, CSS, JavaScript, dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk bahasa pemrograman Python sendiri ini pun juga sudah memiliki bahasa pemrograman yang levelnya hampir sama dengan bahasa pemrograman lainnya, seperti itu. Terus kemudian yang kedua, untuk coding pemrogramannya sendiri di bahasa Python itu pun juga bisa kita sederhanakan. Yang dimana, misalnya kalau teman-teman ngoding di bahasa pemrograman C atau Java, yang dimana di C dan Java itu teman-teman kalau mau proses mencetak ini ya, mencetak tulisan, nah pada saat teman-teman ngoding, itu kan butuh beberapa baris, ya kan? Tetapi kalau di bahasa Python ini, kita dapat sederhanakan menjadi satu atau dua baris coding, seperti itu. Nah, di sini pun Python bisa dikatakan sebagai pemrograman yang bisa menyederhanakan bahasa ataupun kode yang kita tuliskan. Terus kemudian, tidak perlu compile program. Nah, di bahasa Python sendiri, teman-teman pada saat waktu menjalankan ya, mengeksekusi coding yang sudah kalian buat, nah itu tidak perlu teman-teman harus teman-teman tidak perlu harus untuk melakukan compiling program ataupun teman-teman tidak perlu harus untuk melakukan eksekusi secara langsung sebanyak 2 kali. Jadi tidak perlu proses sebanyak 2 kali, cukup hanya sekali jalan saja dan program pun di dalam bahasa Python sudah berjalan. Dan juga di dalam bahasa Python sendiri pun berlaku sebagai interpreter. Nah, untuk instalasi Python sendiri. Untuk instalasi Python sendiri sekarang di bahasa pemrograman Python ya teman-teman, untuk bahasa pemrograman Python sendiri pun sudah mencapai versi 3,8.
Nah, untuk yang terakhir ini nanti kita cek sama-sama ya, untuk versi Python-nya sudah sampai versi berapa. Terus kemudian untuk Python sendiri pun juga bisa diinstal di komputer maupun di smartphone. Dan dapat digunakan di semua OS platform seperti Windows, Linux, macOS, dan Android. Itu. Nah, sekarang kita akan coba bersama-sama bagaimana sih caranya kita kalau mau install Python di masing-masing tools ya. Ini ada beberapa opsi tools yang bisa kita gunakan di sini. Oke, nah di sini ada beberapa opsi ya teman-teman ya. Kalau misalnya mau ini, teman-teman mau apa? Menginstal Python. Jadi yang pertama, ini misalnya teman-teman kalau mau menginstal Python untuk ini, untuk komputer ataupun laptop di PC, baik itu di Windows ataupun di iOS ataupun di Linux. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini, bisa apa? Kita download Python di sini. Dan nanti akan langsung diarahkan ke ini pencarian python.org. Nah, teman-teman nanti di sini bisa download untuk ini, untuk tools Python-nya di sini. Nah, sekarang untuk Python sendiri sudah masuk ke 3,95 ya di sini, 3.9.5. Nah, ini teman-teman tinggal langsung download aja, nanti ikuti step-stepnya sampai dengan selesai, kemudian tinggal langsung pakai di sini teman-teman. Nah, cuma kekurangannya kalau kita ini ya, kita menggunakan yang Python versi bawaan aslinya ya, bawaan aslinya. Nah, di sini kita harus menginstal package ataupun menginstal library-nya pada saat teman-teman nanti mau butuh apa menggunakan library-library tertentu di sini. Nah, ini harus diinstal sendiri dengan menggunakan command prompt dari ini administrator itu atau dari Python-nya langsung juga bisa. Nah, jadi ini alternatif pertama. Terus untuk alternatif kedua teman-teman bisa menginstal ini Jupyter Lab. Download Jupyter Jupyter Lab atau Jupyter Notebook di sini. Jupyter Notebook. Nah, di sini nanti teman-teman tinggal search di Google, terus kemudian nanti akan muncul halaman ini ya, jupyter.org. Nah, ini tinggal diklik aja linknya. Oh, sorry, yang bawahnya. Nah, yang bawahnya ini jupyter.org. Terus kemudian nanti teman-teman tinggal install Jupyter Lab ataupun bisa install Jupyter Notebook di sini. Nah, yang membedakan antara ini ya Jupyter Notebook dengan Python tadi, kalau di Python pada saat teman-teman install ya, pada saat teman-teman menginstal Python nantinya, tampilannya dari Python sendiri itu kurang lebihnya memang ini tampilannya sederhana banget seperti ini, kurang lebihnya ya. Nah, kayak gini. Tetapi kalau di Jupyter, nah teman-teman bisa lihat untuk ini ya gambarnya. Ini lebih interaktif di sini. Jadi teman-teman kalau mau ngoding di sini, ngoding di bahasa pemrograman Python di Jupyter Lab atau Jupyter Notebook, teman-teman di sini dimudahkan dengan fasilitas yang ibaratnya sudah cukuplah mumpuni dibandingkan dengan menggunakan Python biasa dari segi tampilan. Terus kemudian ada juga teman-teman yang nggak perlu install, jadi tinggal langsung dipakai secara online gitu. Nah, di sini teman-teman bisa masuk ke Google Colab di sini. Nah, terus Google Colab, terus kemudian nanti tinggal masuk ke ini, yang link yang pertama. Nah, di sini kita akan coba buat baru. Nah, seperti ini kurang lebih tampilannya dari Google Colab ya teman-teman. Nah, jadi di Google Colab ini kurang lebih juga sama di sini. Nah, ini merupakan tampilan sederhana dari Google Colab yang hampir menyerupai dari Jupyter Notebook di sini. Cuma bedanya kalau Jupyter Notebook kan kita bisa aksesnya secara offline dengan menggunakan localhost nantinya. Tetapi kalau di Google Colab ini kurang lebih hampir sama dengan Jupyter Notebook, tetapi ini versi online-nya. Jadi dimanapun kapanpun kalau misalnya teman-teman mau apa ngoding Python secara online di manapun kalian berada ya, dimanapun kalian berada, kalian bisa menggunakan fasilitas dari Google yang bernama Google Colab di sini. Terus kalau misalnya teman-teman di sini bagi yang pengguna Android ataupun iOS, jangan khawatir, kalian pun juga bisa ngoding
ngoding untuk bahasa pemrograman Python dengan menginstal ataupun mengunduh di App Store kalian ataupun di Apple Store QPython 3L di sini. Download QPython 3L. Nah, ini nanti tinggal install di Google Play Store ada. Terus kalau untuk iOS kita cari dulu ya, google.com. Download QPython 3L iOS. Nah, nanti untuk di iOS pun juga ada ini. Kita bisa menggunakan QPython. Nah, pakai QPython bisa, pakai QPython 3L pun juga bisa. Seperti itu, teman-teman. Jadi di sini teman-teman sudah dipermudah untuk kita ngoding untuk bahasa pemrograman Python, baik itu di laptop ataupun di komputer ataupun di smartphone atau gadget kalian. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan belajar tentang ini ya teman-teman. Kita akan belajar tentang bagaimana caranya kita belajar Python bagi pemula. Maksudnya belajar Python untuk awal-awal ya di sini. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk pemrograman sederhana, yaitu kita akan menampilkan tulisan yang nanti akan ditampilkan langsung oleh Python di sini. Nah, ini kita akan buat ini dulu. Kita akan membuat output dengan Python di sini. Nah, di sini kalau kita mau membuat output dengan Python, teman-teman tinggal menuliskan menuliskan perintah print. Nah, perintah print ini nanti digunakan untuk memproses dan mencetak secara langsung output yang akan kalian tampilkan di sini. Output yang akan teman-teman tampilkan yang akan dicetak secara langsung di Python-nya ya. Jadi kita langsung ketikkan print, kemudian kita isikan di sini, misalnya belajar Python sangat mudah. Nah, kemudian kita run di sini. Nah, kalau misalnya kita pakai Google Colab, ini memang butuh proses ini dulu ya, proses initializing dari Google-nya langsung, karena kita mengaksesnya secara online. Nah, dan kurang lebih inilah hasilnya. Nah, di sini kita sudah membuat hasil output sederhana dengan menggunakan Python di sini, dengan menggunakan perintah print ya, teman-teman. Itu. Nah, terus yang berikutnya. Nah, di sini teman-teman juga bisa membuat sebuah komentar di sini dengan menggunakan ini, dengan menggunakan tanda pagar. Pagar kemudian diikuti deskripsinya dari program yang akan teman-teman buat di sini. Nah, di sini saya memberikan contoh. Di sini saya membuat deskripsi untuk membuat output dengan Python di sini. Yang dimana pada saat komentar ini dijalankan, diakses, maka pada saat di-run, nanti dari komentar ini tidak akan ini ya, teman-teman hasil outputnya dari komentar ini tidak akan tampil nantinya di hasil outputnya ini di bawahnya. Oke, sekarang kita akan belajar lagi di sini. Nah, di bahasa pemrograman Python ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama, kalau pada saat teman-teman menuliskan perintah ataupun menuliskan sebuah variabel ya. Nah, di sini teman-teman kalau menuliskan sebuah perintah, misalnya print, kita mencetak print seperti ini, di awal tadi, belajar Python. Dan misalnya yang kedua, print belajar Python. Nah, di sini teman-teman yang harus perhatikan untuk ini ya, sintaks penulisan dari codingnya. Nah, di bahasa pemrograman Python ini sifatnya adalah case sensitive. Jadi teman-teman harus berhati-hati pada saat teman-teman menuliskan coding di Python. Baik itu untuk kita memanggil sintaknya ataupun teman-teman mendeklarasikan variabel. Karena pengaruh besar kecilnya tulisan ataupun misalnya teman-teman menambahkan sebuah elemen di dalam sintak ataupun variabel yang akan kalian tulis, itu akan mempengaruhi hasil dari program kalian.
Nah, contoh seperti ini. Pada saat saya jalankan yang kode print-nya, maka ini akan tereksekusi secara baik. Dalam artian, hasilnya akan keluar ya di sini, akan tampil, yaitu belajar Python. Sedangkan kalau misalnya kita cetak, ini, print dengan huruf P-nya besar. Nah, pada saat kita jalankan di sini, nah ini akan muncul error di sini. Karena untuk ini ya, untuk sintak print di sini, tulisan print, ini tidak terdefinisikan. Karena di Python untuk proses mencetak itu menggunakan huruf P kecil. Nah, jadi ini teman-teman harus memperhatikan dari segi penulisan di sintak ataupun di variabelnya ya. Karena Python itu sifatnya case sensitif di sini. Nah, untuk contoh berikutnya. Untuk contoh berikutnya, misalnya di sini saya punya variabel. Variabel 1 sama dengan 10. Dan juga variabel 1 sama dengan 100. Nah, begitu saya cetak di sini, print, misalnya var1. var1. Nah, ketika saya mencetak saya mencetak nilai dari variabel 1 dengan huruf V besar, maka yang akan muncul adalah angka 100 di sini. Berbeda dengan ini, berbeda dengan yang pertama. Nah, jadi ini untuk penulisan variabel di dalam Python, huruf besar kecilnya huruf, misalkan dengan kata-kata yang sama ya, seperti ini, var1, kata-katanya sama, cuma penulisannya berbeda. Nah, pada saat teman-teman jalankan nantinya, itu akan menimbulkan yang namanya penyimpanan nilai variabel yang berbeda di sini. Jadi teman-teman harus memperhatikan ini. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini contohnya di dalam penulisan pada saat kita mendeklarasikan ini variabel ataupun sintak. Jadi teman-teman harus memperhatikan ini ya. Terus kemudian di sini pun kita juga bisa belajar secara sederhana di sini. Misal saya mau membuat sebuah program untuk penjumlahan sederhana di sini. Nah, di sini saya akan membuat untuk program penjumlahan sederhana. Nah, di sini misal saya punya nilai 1. Nah, untuk penulisan variabel pun kita juga bisa pakai underscore di sini ya. Nilai 1 sama dengan 10, kemudian nilai 2 sama dengan 20. Nah, pada saat kita mau mencari hasilnya, berarti kita klik dulu hasilnya sama dengan nilai 1 ditambah nilai 2. Kemudian kita cetak print hasil. Nah, maka hasilnya adalah 30. Nah, di sini pun juga teman-teman di dalam menuliskan code-nya ya, teman-teman pun juga bisa melihat di sini bahwa kita pada saat menuliskan coding tidak perlu harus yang ribet. Jadi ini benar-benar sederhana banget dan teman-teman untuk belajar ini pun juga mudah gitu. Kalian bisa memahami untuk dari ininya ya, untuk alur programnya juga dari mulai proses input, proses dan outputnya gitu. Terus teman-teman, yang perlu diperhatikan juga pada saat teman-teman ini ya menulis untuk variabel. Jadi untuk penulisan variabel di Python. Nah, untuk penulisan variabel di Python itu banyak cara. Untuk cara satu itu teman-teman bisa menggunakan seperti ini. Jadi tinggal menuliskan teman-teman tinggal menuliskan secara langsung nama variabelnya. Contoh, misal nilai 1 sama dengan 10. Kemudian var1 variabel sama dengan variabel 1 sama dengan 10. Nah, di sini yang perlu diperhatikan. Yang perlu diperhatikan sama teman-teman bahwa penulisan variabel ini boleh dikombinasikan antara
huruf dan angka. Jadi teman-teman bisa mengombinasikan antara huruf dan angka. Gitu. Kemudian untuk cara kedua teman-teman bisa menuliskan variabel dengan menggunakan underscore di sini, atau yang garis ke bawah itu. Misal nilai 1 di sini sama dengan 10, kemudian var 1 sama dengan 10. Nah, ini juga bisa. Itu. Terus misal yang berikutnya cara ketiga, teman-teman pun juga bisa menuliskan variabel dengan menggunakan awalan huruf besar diikuti kata berikutnya. Contoh, misal var 1, ini var 1 sama dengan 10, nilai 1 sama dengan 10. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi untuk penulisan variabel di Python itu banyak banget caranya. Dan juga mungkin teman-teman nanti di bahasa pemrograman pun kalian juga akan belajar cara penulisan dari ini ya, cara pendeklarasian untuk variabel. Nanti bisa menggunakan camel style, bisa menggunakan snake style, capitalist style, dan masih banyak banget style lainnya di dalam teman-teman menulis ini ya, menulis variabel. Itu. Terus kemudian variabel ini untuk variabel sendiri ya, untuk variabel itu tidak bisa kita tuliskan seperti berikut. Nah, contoh, misal saya tuliskan 10 sama dengan 10n sama dengan 10. Ini coba kalau misalnya kita print 10n, apakah bisa jalan ini? Nah, di sini akan muncul error karena pada saat kita mendeklarasikan variabel, nah kalau pas di awal-awal kita menuliskannya dalam bentuk angka dulu, baru diikuti kata-kata ya. Nah, di Python ini tidak akan bisa membaca untuk penulisan variabel seperti ini. Jadi untuk penulisan variabel memang secara umumnya adalah kayak gini, dengan menggunakan cara 1, cara 2, atau cara 3. Jadi teman-teman harus memperhatikan untuk penulisan variabel juga ya. Oh iya, ada satu lagi. Nah, untuk Python sendiri pun, teman-teman tidak perlu harus menyembuhkan tanda titik koma di sini. Karena kalau di Python sendiri, pada saat kita mau mengakhiri baris kode, teman-teman cukup enter satu kali untuk menuliskan baris kode baru. Dan tidak perlu harus menggunakan tanda titik koma. Nah, mungkin kalau di bahasa pemrograman lain, seperti C, Java, ataupun web, nah, nanti teman-teman harus menggunakan tanda titik koma sebagai teman-teman mau mengakhiri baris program yang sudah kalian buat untuk setiap line code-nya. Gitu. Jadi harus diperhatikan kalau di dalam bahasa pemrograman Python. Nah, terus yang berikutnya. Nah, di sini kita akan belajar lagi tentang ini teman-teman. Kita akan belajar lagi tentang sekarang kita akan belajar tentang membuat komentar di sini. Membuat komentar. Nah, untuk membuat komentar, di sini ada berbagai macam cara ya, teman-teman. Ada berbagai macam cara. Yang pertama, cara pertama di sini untuk membuat komentar. Sebenarnya ada beberapa cara ya. Untuk cara satu, kita menggunakan tanda pagar di sini. Nah, kita menggunakan tanda pagar. Nah, seperti ini contohnya. Nah, jadi tanda pagar ini lebih digunakan untuk penulisan deskripsi program untuk bagian tertentu. Nah, jadi misalnya teman-teman kayak gini contohnya. Misal saya mau memberikan deskripsi secara umum. Nah, kita bisa menggunakan tanda pagar di sini untuk memberikan komentar ataupun deskripsi program. Terus kemudian cara 2. Cara 2,
teman-teman bisa menggunakan tanda petik di sini. Tanda petik 3, petik atau petik 2 sebanyak 3 kali. Ini. Seperti ini. Atau ini. Nah, kurang lebih seperti ini nantinya. Nah, ini biasanya untuk penulisan tanda petik ya, tanda petik atau petik 2 itu akan digunakan untuk menulis. Ya, ini saya taruh di bawah aja. Ini. Nah, untuk cara 2 itu digunakan jika teman-teman jika ingin membuat deskripsi program beserta keterangan lainnya di sini. Nah, jadi dengan cara ini, dengan cara 1 atau cara 2, ini teman-teman bisa gunakan di sini. Tapi untuk penggunaannya pasti berbeda ya teman-teman ya. Gitu. Jadi teman-teman harus memperhatikan ini. Terus yang berikutnya kita akan belajar tentang ini. Kita akan belajar tentang bagaimana caranya untuk di bahasa pemrograman Python itu kita belajar tentang tipe data. Nah, untuk tipe data di bahasa pemrograman Python, untuk secara umum ya, secara umum kita mengenal beberapa tipe data. Cuma yang biasa dipelajari oleh kita, itu ada tipe data ini. Yang pertama, ada tipe data integer, kemudian ada tipe data string di sini, kemudian ada juga tipe data float. Nah, jadi di sini kurang lebih ada tiga tipe data, yaitu tipe data integer, ataupun integer itu adalah bilangan bulat di sini. Contoh, misal di sini saya punya print, kemudian 10, kemudian print 500, dan juga print 1000. Nah, di sini untuk yang tipe data integer, ini kalau kita run. Nah, kalau kita run untuk tipe data integer ini merupakan tipe data bilangan bulat. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menuliskan ini ya, bilangan bulat di dalam Python, cukup teman-teman deklarasiin kalau pada saat mencetak. Cukup teman-teman deklarasiin nilainya saja, tanpa harus menggunakan tanda petik di sini. Jadi tinggal tulis print, kemudian jangan lupa untuk memberikan tanda kurung, lalu teman-teman isikan nilainya di sini, untuk nilai bilangan bulatnya berapa. Itu. Nah, terus yang kedua, untuk tipe data string. Nah, untuk tipe data string, di sini, ini saya contohkan dulu, print belajar Python. Nah, untuk tipe data string di sini, teman-teman harus menggunakan tanda petik di sini. Teman-teman harus menggunakan tanda petik. Bisa petik 1 atau petik 2 seperti ini. Gitu. Untuk tulisan ini ya, untuk tulisan tipe data string. Jadi untuk tulisan tipe data string ini teman-teman bisa menggunakan petik 1 atau petik 2. Jadi pada saat dijalankan, pada saat kita print seperti ini, saya dan belajar Python, maka yang akan muncul seperti ini nanti. Nah, ini untuk tipe data string, yaitu saya dan belajar Python. Terus kemudian, yang berikutnya, untuk tipe data float. Untuk tipe data float, ataupun bilangan ini ya, bilangan pecahan atau desimal. Bilangan desimal. Nah, di sini teman-teman cukup menuliskan hampir sama dengan ini, sama dengan teman-teman menuliskan untuk tipe data integer, cuma diikuti tanda koma di sini. 10,5 print 104,45.
Nah, ini untuk tipe data float ini ya teman-teman. Untuk tipe data float ini, teman-teman untuk penulisan koma itu menggunakan tanda titik. Teman-teman harus memperhatikan ini ya. Jadi di tipe data, untuk tipe data kurang lebihnya kalau di bahasa pemrograman Python itu kita mengenalnya ada 3 yang secara umum, yaitu integer, string, dan float. Mungkin juga ada mungkin juga ada tipe data lainnya seperti tipe data time date, kemudian nanti juga ada untuk hexa dan yang lainnya. Tetapi secara umum kita pas belajar pemrograman Python kita mengenal 3 tipe data ini, yaitu tipe data integer, string, dan float. Seperti itu teman-teman. Oke, kurang lebih kita cukup sampai di sini dulu dan kita jumpa lagi di next video ya. Ya, see you in the next time dan sampai jumpa.